Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran psikiatri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi gangguan jiwa dan pandangan Islam tentang gangguan jiwa. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberikan manfaat. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan dalam pembelajaran hari ini bisa tercapai ya. Oke. Nah, apa yang disebut sebagai klasifikasi gangguan mental? Klasifikasi gangguan mental adalah bagaimana kita mengklasifikasikan atau menentukan seseorang yang mengalami gangguan tertentu memiliki diagnosa tertentu. Nah, klasifikasi gangguan mental ini salah satunya adalah menggunakan DSM. Kita bisa menggunakan DSM-4 ataupun yang terbaru yaitu DSM-5. Nah, DSM adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yang mana DSM ini membantu praktisi untuk mengidentifikasikan setiap gangguan dari pasien atau dari kliennya dengan mengumpulkan gejala-gejala dari kumpulan gejala-gejala yang khas dan unik yang dialami oleh individu tersebut, serta diagnosisnya ini dibuat berdasarkan kenyataan dari riwayat pasien yang khas dan tampilan klinis yang cocok serta memenuhi kriteria diagnostik yang ditentukan. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan dari gangguan mentalnya? Kita mengklasifikasikannya adalah berdasarkan dari gejala-gejala atau simptom-simptom yang muncul, yang khas, yang unik, yang mana simptom itu berupa ciri-ciri yang bersifat klinis. Jadi, kita perlu memahami terlebih dahulu dari jenis-jenis klasifikasi gangguan mental itu sebagai ciri-ciri utamanya. Misalnya, gangguan depresi, ciri utamanya adalah memiliki perasaan kesedihan yang berlebih sehingga tidak memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas. Nah, itu adalah salah satu ciri khas atau ciri khususnya. Meskipun masih banyak lagi ciri-ciri umum yang lain. Kemudian, misalnya ada ciri-ciri somatik atau gejala-gejala gangguan psikologis seperti muncul keringat dingin, deg-degan, kemudian gemetar. Nah, klasifikasi tersebut berarti masuk kepada gangguan somatik, bisa berupa kecemasan, ansietas maupun gangguan ansietas lainnya. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari ciri-ciri khusus tersebut sebelum kita melihat diagnosis bandingnya. Selanjutnya, jenis-jenis gangguan jiwa ini memiliki klasifikasi-klasifikasi. Yang pertama adalah gejala yang memiliki sifat fisik atau somatik. Cirinya adalah gangguan ini mempengaruhi tubuh dan fungsinya dan fungsi fisiologis seperti sakit kepala, lelah, gangguan tidur, dan lain-lain. Kemudian ada juga klasifikasi gangguan mental yang dominan adalah gangguan gejala perasaan atau emosional. Bisa gangguan perasaan ini berupa merasa senang yang berlebihan, membumbung tinggi, sehingga kemudian si individu ini karena dikuasai oleh emosi senangnya tadi, dia melakukan tindakan-tindakan yang impulsif, yang tidak terkontrol dan mengganggu atau merusak kehidupan sehari-harinya atau mengganggu dirinya. Atau mungkin emosi yang ekstrim negatif seperti kesedihan yang berlebihan sehingga individu ini tidak mampu untuk atau tidak memiliki gairah untuk melakukan aktivitas, kegiatan
sehingga yang dia inginkan hanyalah berdiam diri, menangis, merenung, dan lain-lain. Nah, ini adalah ciri khas dari gejala emosional. Kemudian yang ketiga, ada gejala-gejala berupa gejala pikiran atau kognitif seperti melemahnya kemampuan berkonsentrasi, kemudian kemampuan ingatan menjadi menurun, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang D adalah gejala-gejala persepsi seperti kesalahan dalam mempersepsikan sebuah stimulus seperti gangguan halusinasi, gangguan waham gitu ya, kemudian gangguan ilusi dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jenis-jenis klasifikasi gangguan mental secara umum. Penyebab dari gangguan jiwa sangat banyak sekali. Di antaranya adalah peristiwa yang sangat menekan. Nah, ini adalah salah satu pencetus awal mula individu mengalami sebuah simptom atau gejala-gejala gangguan mental. Misalnya merasa deg-degan, merasa cemas, merasa takut berlebihan, atau merasa sedih ataupun bahkan merasa senang gitu ya. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya peristiwa tertentu gitu. Tentu saja penyebab dari gangguan jiwa ini tidaklah disebabkan karena satu single atau satu faktor saja. Namun penyebabnya adalah disebabkan karena multi causative faktor. Jadi faktor-faktor yang banyak gitu. Kemudian yang kedua, karena latar belakang keluarga yang sulit. Misalnya berada di lingkungan keluarga yang di dalamnya itu selalu terjadi pertengkaran, percekcokan, adu mulut, bahkan sampai pertengkaran yang bersifat kekerasan secara fisik. Mungkin lagi ada seseorang yang berada di dalam keluarga yang mana orang tuanya minim sekali memberikan perhatian secara fisiologis atau juga perhatian secara psikologis, sehingga si individu ini menjadi individu yang kering akan afeksi, kering akan kasih sayang. Kemudian bisa jadi karena adanya penyakit otak. Iya, kenapa? Karena otak adalah bagian dari sistem syaraf pusat, yang mana sistem syaraf pusat ini adalah sebagai pusat yang mengelola, mengatur aktivitas seseorang baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kemudian yang keempat, karena faktor hereditas ataupun genetik. Iya, meskipun genetik ini sumbangannya cukup kecil, namun faktor genetik ini memberikan sumbangan yang berpengaruh terhadap gangguan mental. Selain keturunan yang sifatnya genetik, juga keturunan yang diturunkan melalui proses pembelajaran. Misalnya contoh, seorang anak yang memiliki ibu yang memiliki riwayat depresi misalnya ya. Jadi pada masa si anak ini berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, dia selalu melihat kondisi ibunya selalu murung, bersedih, menangis setiap hari, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan untuk menyakiti atau membunuh dirinya. Nah, perilaku-perilaku seperti itu ini bisa diturunkan kepada anaknya bukan melalui keturunan yang sifatnya genetik, namun diturunkan melalui proses pembelajaran yang selalu dilihat oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor gangguan medis atau penyakit fisik. Salah satu contohnya adalah individu yang memiliki penyakit yang kronis, menahun, tidak sembuh-sembuh gitu ya, seperti kanker, diabetes mellitus, dan lain-lain. Ini salah satu penyakit yang ternyata membuat kondisi psikis pasien ini juga mengalami hambatan atau mengalami gangguan akibat penyakit medis yang dialami. Nah, selanjutnya klasifikasi jenis gangguan jiwa secara spesifik. Di antaranya ada gangguan kesadaran umum, gangguan kesadaran
diri dalam wujud direalisasi dan dipersonalisasi, kemudian ada gangguan pada fungsi pengenalan, fungsi berpikir, intelijensi, ingatan, perasaan, kemauan, dan lain-lain. Nah, untuk penentuan klasifikasi gangguan jiwa ini, kalian bisa membuka kembali mengacu PPDGJ, ICD-10 maupun DSM-4 atau DSM-5. Jadi untuk klasifikasi-klasifikasi jenis gangguan mental secara spesifik, kalian bisa pelajari lebih lanjut ya di buku-buku yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah pandangan jiwa dalam Islam. Bagaimana Islam memandang mental atau memandang kondisi psikologi seseorang. Dalam Islam, jiwa diartikan sebagai nafas. Apa itu nafas? Nafas adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang mana hal inilah yang mendorong atau menggerakkan perilaku manusia ini. Nah, acuan ini mengacu pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan kontrol atas diri mereka, apakah mereka akan melakukan perbuatan baik, apakah mereka akan melakukan perbuatan buruk ini. Nah, ini sebenarnya Allah sudah membekali manusia ini untuk memilih dan menentukan sikap seperti apa yang akan dilakukan, tindakan seperti apa yang dipilih, sehingga perilaku tersebut adalah perilaku yang tepat untuk mengatasi situasi dan permasalahan yang ia hadapi. Nah, pandangan Al-Quran terhadap nafas selanjutnya dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafas serta penyempurnaan penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nafas yang ada pada diri manusia ini mendorong manusia untuk bisa berbuat baik, bisa juga berbuat buruk. Akan kembali lagi kepada kontrol dirinya, bagaimana dia akan menentukan sikap dan perilakunya. Allah mengilhamkan potensi agar manusia mampu menangkap makna baik dan makna yang buruk. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau tindakan yang dipilih adalah sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Jadi manusia memiliki kesempatan untuk mengubah apa yang ada di dalam dirinya sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan kemauannya, dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, jiwa sendiri merupakan ruh yang menzohir ke dalam jasad manusia untuk menghidupkan jasad, kalbu, akal berpikir, indera, dan menggerakkan seluruh unsur organ sehingga manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan. Jiwa ini adalah yang mengaktifkan jasad manusia ini menjadi berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang membedakan manusia dengan hewan ataupun binatang, begitu ya. Nah, jiwa sendiri memiliki tingkatan yang paling tinggi adalah jiwa robbani. Jiwa robbani ini adalah jiwa yang memiliki ciri menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Ada 4 tingkatan jiwa robbani. Yang pertama adalah jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah adalah jiwa robbani yang paling rendah atau paling bawah. Kemudian di atas jiwa mutmainnah ada jiwa rodiyah, selanjutnya ada jiwa mardiyah, dan yang paling tinggi adalah jiwa kamilah.
Nah, apa yang disebut sebagai jiwa mutmainnah? Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan pada fase pemula. Pada fase ini, jiwa akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Ia juga sudah terlepas dari pengaruh hawa nafsu yang bersifat materi, hewani, dan juga kemakhlukan. Jadi, seseorang yang sudah bisa mencapai jiwa pada jiwa yang mutmainnah, maka dia akan merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman batin, dan kebahagiaan yang hakiki. Jiwa yang kedua yaitu jiwa rodiyah. Jiwa rodiyah ini merupakan jiwa yang levelnya di atas jiwa mutmainnah. Jiwa rodiyah ini adalah jiwa yang telah menerima peningkatan pencerahan dan kehidupan ketuhanan yang lebih tinggi. Fase ini, jiwa telah leluasa dalam menggerakkan aktivitas jasmaniah dan ruhaniyah dengan lapang. Cirinya, individu ini akan dengan mudah atau dengan lapang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga merasakan kelapangan hati dalam meniti ujian-ujian yang berat. Individu yang memiliki level jiwa rodiyah ini, individu ini memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa ketika diberikan sebuah ujian atau cobaan dalam hidup. Individu ini akan menilai bahwa setiap ujian-ujian yang diberikan kepada dia hanya adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fase jiwa yang ketiga yaitu jiwa mardiyah. Jiwa ini merupakan jiwa yang telah menerima peningkatan dan pencerahan serta kehidupan ketuhanan yang tertinggi. Fase ini, jiwa telah menyatu dengan asal-usul ruhnya. Jiwa ini juga sudah merasakan fanaul fana, lebur dalam kekekalan. Artinya, jiwa ini dia sudah mampu melihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanyalah bersifat fana. Karena hal yang kekal hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, segala sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia pandang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa ini disebut jiwa ketuhanan yang tertinggi. Nah, jiwa yang paling tinggi yaitu jiwa kamilah. Jiwa ini berada di atas level ketiga jiwa rodiyah yang sudah tersebutkan sebelumnya. Jiwa kamilah ini yang memiliki adalah Nabi Muhammad SAW. Jiwa ini merupakan jiwa yang sudah menerima ketiga tingkatan jiwa. Ia bermukim pada hakul Allah Ta'ala, tiada bertempat, tiada berwaktu, dan terlepas dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua adalah jiwa-jiwa yang sifatnya adalah robbaniyah, yang mana jiwa ini adalah jiwa yang mendapatkan pencerahan, jiwa yang hanya fokus kepada ilahiyah atau jiwa yang berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Level jiwa yang kedua adalah jiwa insani. Jiwa insani ini adalah jiwa yang manusiawi, jiwa yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Jiwa ini merupakan jiwa yang berada di antara robbani dan jiwa hewani. Jiwa ini ditandai dengan jiwa yang merasa menyesal, bisa merasakan penyesalan atau menyadari kesalahan saat dia menyadari atas kesalahan atau dosa-dosa yang telah ia lakukan. Namun pada suatu ketika dia lalai atau dia lupa tentang kesalahan yang pernah dia perbuat, maka dia akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Nah, jiwa insani ini dikenal sebagai jiwa lawamah. Cirinya adalah jiwa yang mendapatkan cahaya hati sehingga ia melakukan kebaikan,
Namun, ada kalanya saat ia dikuasai oleh kegelapan dan keburukan, maka ia akan melakukan keburukan kembali. Nah, ini adalah jiwa yang bersifat insani. Jiwa yang ketiga, yaitu jiwa yang paling rendah, yaitu jiwa hewani. Jiwa hewani ini jiwa yang mengajak hati untuk berbuat syahwat dan kesenangan, yang mana syahwat dan kesenangan ini mengajak kepada kerusakan dan kefasadan. Jiwa ini dikenal sebagai jiwa amarah bisu. Ia selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan, sikap, tindakan, kejahatan, atau syahwat hewani ataupun kesenangan. 3 hal besar dorongan yang menggerakkan kejahatan adalah, yang pertama, syahwat terhadap kesenangan pada harta benda. Jika seseorang ini menyukai harta benda secara tamak, rakus, maka perilaku yang ditunjukkan adalah perilaku yang mengarahkan pada kerusakan seperti merampok, mencuri, merampas, korupsi, melakukan manipulasi, bahkan hingga level menyakiti atau membunuh jiwa orang lain. Dorongan kejahatan atas kesenangan yang kedua yaitu syahwat terhadap seksual sehingga melahirkan kejahatan ataupun kekejian. Contohnya adalah perilaku perzinahan, perkosaan, penyimpangan seksual, free sex, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah syahwat terhadap kedudukan. Kecintaan seseorang terhadap suatu kedudukan yang mana hal ini mengarahkan kepada kerusakan dan kefasadan. Contohnya adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tirani, otoriter, bahkan diktator. Nah, kesenangan-kesenangan dimaksud di sini adalah kesenangan-kesenangan yang mengarahkan kepada kerusakan dan kejahatan. Individu yang memiliki jiwa amarah bisu ini, jiwa ini merasa tidak sadar telah melakukan dosa maupun perbuatannya, meskipun perbuatannya ini membahayakan dirinya maupun orang lain. Demikianlah bahasan kita pada kajian klasifikasi gangguan jiwa dan pandangan Islam tentang jiwa. Diskusi akan kita lanjutkan melalui grup WhatsApp ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.